Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan saya Mita Hanafia. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan video yakni tentang aksi nyata yang telah saya buat dalam modul Merdeka Belajar. Nah, di mana saya memilih menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Nah, disimak videonya ya. Nah, modul Merdeka Belajar ini terbagi menjadi 5 bagian modul, yakni yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kemudian, modul yang kedua adalah mendidik dan mengajar. Kemudian, modul yang ketiga adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kemudian, modul yang keempat berisi tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kemudian yang terakhir ada modul yang kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, langsung saja kita bahas modul yang pertama ya guys. Nah, yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Nah, dalam mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, tentunya kita harus merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Kemudian memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa sih saya di masa depan nanti. Nah, dalam mengenali diri dan peran seperti apakah saya, kita harus berpatokan kepada tentu saja Bapak Pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Seperti apa kata beliau, yakni manusia merdeka, yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Nah, untuk itu, untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi, mengantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka, karena mendidik anak berarti mendidik masyarakat. Kemudian, apa peran saya sebagai guru? Nah, seperti kata Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Nah, artinya dalam hal ini, guru hanya sebagai penuntut, motivator, fasilitator sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Lalu ingin menjadi guru seperti apakah sih saya? Nah, seperti kata Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sunggulodo, ing madya mangunkarso, Tut Puri Handayani. Yang artinya, di depan memberi teladan yang baik, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan kepada murid-murid. Nah, guru yang maju memiliki peta konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Nah, inilah hakikat guru yang mampu memerdekakan murid. Kemudian, kita bahas modul yang kedua ya guys, yakni mendidik dan mengajar. Yang pertama, yakni mendidik menyeluruh. Kemudian yang kedua, yakni pendidikan selama 1 abad. Kemudian yang ketiga adalah menjadi manusia secara utuh. Langsung saja ya, apa sih makna mendidik dan mengajar itu? Nah, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Sebagai mengajar adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Nah, itulah ya bedanya mendidik dan mengajar. Kemudian kita bahas modul yang ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh tentunya kita tidak terlepas dari kodrat murid. Nah, ada 3 kodrat murid, yaitu kodrat keadaan,
kodrat alam, dan kodrat zaman. Kemudian, kita juga akan membahas tentang asas trikon, di mana ada 3 asas yang terdiri dari konvergen, yaitu bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia tanpa mengorbankan nilai identitas bangsa masing-masing. Kemudian yang kedua ada kontinuitas, yakni pengembangan secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kemudian yang ketiga ada konsentris, yakni bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan. Kemudian kita bahas modul yang keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Nah, budi pekerti itu sendiri adalah gabungan dari 2 kata, yakni budi dan pekerti. Nah, budi adalah ranah batin yang meliputi trisakti, yakni cipta, rasa, dan kasa. Sedangkan pekerti, yakni ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Jadi, kata budi pekerti adalah hasil bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Kemudian, kita kenal juga dengan adanya konsep konvergensi, yakni transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Kemudian modul yang terakhir yakni pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu kebahagiaan dan keselamatan murid yang dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMONG. Murid, generasi digital natif yang hidup di era kemajuan teknologi yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Nah, itulah tadi pembahasan kita seputar modul Merdeka Belajar. Terima kasih.